Oke, bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang gerak parabola. Jadi yang penjelasan kali ini adalah terkait tentang materi, sedikit materi, dan juga nanti kita akan bahas contoh soal. Oke, gerak parabola. Nah, yang dimaksud dengan gerak parabola itu adalah gerak yang memiliki lintasan berbentuk parabola, melengkung seperti ini. Nah, lintasan yang melengkung seperti ini itu diakibatkan oleh adanya percepatan dalam arah sumbu Y atau AY, yaitu berapa percepatannya adalah minus G, minus gravitasi. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Jadi dalam hal ini percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Jadi itu ya, makanya minus. Oke, ini jadi dia arahnya ke bawah. Nah, suatu ketika sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan sebesar V0. Ya, maka V0 ini dapat diuraikan pada arah sumbu X yaitu sebesar V0X dan pada arah sumbu Y sebesar V0Y. Dan yang perlu kalian pahami, V0X atau pada arah sumbu X ya, jadi pada arah sumbu X itu dia adalah GLB. Pada arah sumbu Y, V0Y, nah nanti dia akan mengalami GLBB sehingga gerak parabola merupakan perpaduan. Ya, ini adalah perpaduan. Gerak perpaduan. Perpaduan antara apa? Antara GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Kenapa? Karena pada sumbu Y dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Pada sumbu X tanpa ada percepatan. Secara teknis pada sumbu X, jika hambatan udara diabaikan, maka dia akan mengalami yang namanya GLB. Itu pada sumbu X. Nah, berapa besar kecepatannya pada sumbu X dan sumbu Y? Maka V0X ini adalah kecepatan awalnya. V0X adalah V0 cos alpha. Dan ini bernilai tetap. Nah, ini dia adalah tetap. Kenapa? Karena dia GLB. Sedangkan V0Y, V0 sin alpha, itu dia adalah akan berkurang seiring bertambahnya waktu. Karena nanti secara umum VY sama dengan V0Y. Nah, nanti karena ini adalah minus ya, percepatnya ke bawah. Oke, bisa kita tulis min G kali T. Dengan G kita pakai 10, maka ya kurang 10 kali T. Tetap dia setiap 1 detik, maka kecepatnya akan berkurang sebesar 10 meter per sekon. Nah, itu dia. Ini dia VY-nya. Kalau ini V0Y. Sedangkan VX-nya gimana? Ya, VX dia akan bernilai tetap sebesar V0X. Berapa V0X-nya? V0 cos alpha. V0Y berapa? V0 sin alpha. Nah, maka suatu ketika saat V0Y-nya ini ya berkurang menjadi VY dalam waktu tertentu sampai di titik maksimum, itu VY-nya akan menjadi 0. Ya, pasti itu akan menjadi 0. Nah, itu akan ketemu yang namanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum ini keadaannya adalah ketika VY bernilai 0. Nah, ini ya merupakan posisi tertinggi benda ketika melambung di udara dan terjadi saat VY nilainya 0. Saat VY nilai 0 berlaku kayak gini. Y max sama dengan V0 sin alpha kuadrat ini per 2G. Ya, atau Y max sama dengan setengah GT kuadrat. Atau kalau ini ini ya, bagaimana kalau kita jabarkan? Ya, ini bisa dibentuk atau dituliskan juga Y max atau H max gitu dia ya, sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2G. Nah, itu dia. Ya, V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Itu adalah tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh suatu benda yang bergerak dalam lintasan parabola. V0 kecepatan awal, alpha sudut elevasi,
dan G percepatan gravitasi. Nah, oke, maka nanti jarak yang ditempuh berapa saat tinggi maksimum? Ini jarak pada sumbu X-nya yang ini sampai di sini ya. Ini dia adalah XY max. XY max adalah V0 kuadrat sin 2 kali alfa per 2G. Sampai di sini, kalau sampai di sini ya ini beda lagi ya. Yaitu R itu jangkauan, itu jarak maksimum. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, kapan dia mencapai tinggi maksimum? Nah, tinggi maksimum bisa dicapai saat Ty max itu adalah sama dengan V0Y per G. Ya, inilah saat dia akan mencapai kecepatannya itu 0. Atau bisa juga kalau H max-nya atau Y max-nya kita udah tahu. Ya. Ty max sama dengan akar 2 kali Y max per G. Nah, ini adalah identik dengan ya gerak vertikal ke atas. Dengan Y ini ya H max boleh. Jadi Y itu bisa juga diganti dengan H karena dia H itu kan ketinggian ya, sama dia menunjukkan dalam arah vertikal atau arah atas ke bawah. Jadi Y dengan H boleh. Ada di buku terkadang menuliskan Y max, ada juga yang menuliskan H max. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, ini contoh soal yang saya ambilkan adalah dari modul juga ya, tentang materi gerak parabola. Sebuah bola ditendang dengan lintasan parabola atau dia mengikuti lintasan parabola seperti pada gambar di bawah. Dengan G-nya diberikan 10 meter sekon pangkat min 2. Ya, yang ditanyakan tinggi maksimum bola adalah, oke, dari gambar ini apa yang kita ketahui gitu kan? Nah, diketahui ya, itu pertama ada V0. V0-nya adalah 20 akar 2 meter per sekon, atau meter sekon pangkat min 1 itu sama dengan meter per sekon, dengan sudut elevasi alfa adalah 45 derajat. Kemudian G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan ya, itu adalah tinggi maksimum H max atau Y max seperti yang tadi ya. Y max sama dengan berapa? Nah, oke, kita jawab. Kita pakai rumus yang sebelumnya kita bahas. Itu adalah Y max atau H max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, V0-nya berapa? 20 akar 2. 20 akar 2. Nah, ini dia dikuadratkan dikali sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa adalah sin alfa dikuadratkan. Itu maksudnya. Ya, jadi sin kuadrat alfa itu adalah kurung sin 45 derajat dikuadratkan. Hasilnya itu dikuadratkan. Nah, itu dia. Per 20. Oke, saya lanjutkan di sini. Kok 20 ya? Ini 20 ini diperoleh dari 2 kali 10. Jadi kayak itu. Y max sama dengan ya 20 akar 2 dikuadratkan 20 kali 20 400. 400 akar 2 dikuadratkan akar 2 kali akar 2 ya 2. 400 dikali 2 dikali sin 45 derajat itu dia adalah sin 45 itu setengah akar 2. Oke, saya tuliskan kayak gini ya. Setengah akar 2 dikuadratkan. Nanti kita hitung per 20. Nah, oke, ini dia. Ini kita cek dulu. 400 kali 2 ya 800 ya, gituin aja.
800 dikali setengah kuadrat seperempat. Akar 2 kuadrat dikali 2 per 20. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Ya, oke, ini dengan ini. Kemudian 2 dengan 2. Jadi 80 dikali seperempat sama dengan 80 per 4. 20 meter. Oke, jadi seperti itu dia. Inilah Y max-nya, tinggi maksimum. Jadi kita dapatkan yang ini. Oke, nah kita lanjut contoh soal yang kedua. Ya, di sini agak sedikit berbeda dia pola gerak parabolanya. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 720 km per jam dan melepaskan bom dari ketinggian 245 meter. Jika bom jatuh di B dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak AB adalah. Nah, di sini dia di sini ini merupakan gerak setengah parabola. Nah, untuk gerak setengah parabola itu ada beberapa tahapan ya. Jadi di luar rumus yang tadi, mungkin rumus yang di belakang tadi yang kita pakai, yang ada T-nya, ini ya. Pertama kita mencari waktu terlebih dahulu. Ini dia. Cari waktu, kita bisa gunakan T sama dengan akar 2H per G atau 2Y per G. Inilah H-nya. Ya, ini tingginya berapa? Tinggi pesawat dari A dihitung. Ini adalah H. Ya, ini yang dimaksud dengan H. Tingginya ini. Ini H. Ya, itu waktunya. Maka selanjutnya bisa kita cari X ini dia adalah GLB. Ini persamaan GLB yang kita pakai. Maka X-nya adalah V dikali T. Ini dia dua persamaan. Ini yang dimaksud dengan X. Jadi kita hanya berbekal dua persamaan ini saja. T sama dengan akar 2H per G. Ini adalah persamaan GLBB, gerak lurus berubah beraturan atau gerak jatuh bebas tepatnya ini. Ya. Jadi ini bisa diabaikan gesekan antara bom dengan udara. Kemudian X ini adalah jaraknya dari lintasan A ke B. Ini menggunakan persamaan GLB. Kenapa berbeda persamaannya? Karena seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa gerak parabola merupakan gerak perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, kita mulai saja dari komponen yang diketahui. Dari soal ini diketahui pertama ada kecepatan V. Ini dia, ya. Ini dia V-nya. Yang mana V-nya adalah dalam kilometer per jam. 720 km per jam. Nah, ini kita ubah jadiin meter per sekon. Jadikan meter per sekon gimana caranya? Tinggal dibagi, ya, 3,6. 720 bagi 3,6. Oke, nah itu diperoleh hasil 200 meter per sekon. Selanjutnya itu ketinggian, ada H atau Y. Itu dia nilainya adalah 245 meter. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya X AB-nya, jarak dari AB sama dengan berapa? Nah, itu yang diminta. Ya, oke, jawab. Nah, jadi mula-mula kita tentukan waktunya.
Mula-mula tentukan waktu sampai bom jatuh di tanah. Ya, jadi mulai dari dilepaskan sampai tiba di tanah, berapa waktunya? Yaitu rumusnya adalah T sama dengan akar 2H per G. Jadi sama dengan akar H-nya 245. 2 dikali 245 per G-nya 10. Jadi T sama dengan akar 2 kali 245, 490 ya. 490 per 10. Jadi sama dengan akar 49. Jadi kita dapatkan sama dengan 7 sekon. Inilah waktunya. Jadi kita dapatkan waktu yang dibutuhkan dari dia dilepaskan sampai tiba di tanah itu adalah 7 sekon. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan waktu, maka jarak dari A ke B atau jarak AB gitu ya. Jadi XAB sama dengan V dikali T. V-nya adalah 200 meter per sekon dikali T 7 sekon. 200 dikali 7 adalah 1400 meter. Ya, itulah XAB. Kalau dijadikan kilometer ya 1,4 kilometer. Gimana caranya? Ya, caranya ngubah adalah tinggal dibagi 1000. Dari meter ke kilometer bagi 1000. Jadi jawabnya adalah 1400 meter atau 1,4 kilometer. Nah, oke, sekian dulu materi dan contoh soal yang saya berikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Oke, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya.